Sebenarnya cita-cita Mas Cak Nur ini apa sih? Waktu saya kecil, paman-paman saya atau keluarga besarnya orang tua saya itu kalau bercanda gitu, dia suka tanya gitu. Saya suka centeng, saya ngomong gitu. Jadi centeng. Saya mau jadi centeng. Apa tanggapan keluarga yang tahu Mas dulu cita-citanya centeng kemudian tiba-tiba jadi ketua DPRD? Nggak ada yang percaya. Saya waktu pertama kali saya pulang, Mas, ya kan? Saya pulang, saya bawa kartu nama. Mama saya kasih kartu nama saya. Sampai itu ada SH-nya. Iya, iya. Mereka nggak ada yang percaya. Ada orang mau datang menutup. Pas itu. Saya lihat, oh ini kebetulan nih. Jangan pernah meremehkan seseorang, karena siapapun bisa menjadi apapun. Nah, tamu saya kali ini umur 19 tahun sudah datang ke Batam, bekerja serabutan, mulai dari menjaga tempat hiburan, pabrik, dan kemudian menjadi satgas di PDIP. Dan hari ini beliau adalah Ketua DPRD Kota Batam periode kedua. Selamat sore, Cak Nur. Selamat sore. Ya. Sukses. Sukses. Cak Nur, ini kan luar biasa ya dari perjalanan hidup. Seperti apa dulu awal-awal Cak Nur di Batam? Pertama saya berangkat dari kampung halaman itu tahun 1992, Mas. Ya. Iya. Masih 19 tahun ya? Ya kurang lebih ya. Nah, terus kerja di Batam apa awalnya? Lah kebetulan saya malah tidak tahu kota Batam. Bahkan saya memang diajak dengan teman saya awalnya ke Jakarta. Di Jakarta nggak tahu mau diajak ke Sumatera. Bahkan sampai akhirnya sampai di Jambi diajak ke Tanjung Pinang dan nggak ada tujuan gitu, nggak tahu arah gitu ya. Karena kita ikut aja gitu ya. Kemudian identitas juga nggak pegang ya, Mas ya. Tapi ngalir gitu aja. Kemudian saya ditolong oleh orang namanya Pak Zulkarnain. Kebetulan ditampung 2 hari 2 malam di rumahnya, terus kemudian diantar ke Kota Batam. Apa kegiatan Mas di Batam? Katanya sempat kerja serabutan macam-macam gitu pada awal-awalnya. Ya, dengan tahun itu dan saya masih muda, bahkan saya tidak pernah berpikir dapat gaji berapa. Nah, pada saat itu yang penting saya bisa makan. Nah, pertama-tama saya ikut ya ada kerja di restoran. Waktu itu kalau nggak salah kan ada Pujasera ya. Iya. Ada Pujasera, terus ada di catering, terus ada di Pujasera Muka Kuning. Ya. Terus akhirnya juga ya sempat pernah jadi jaga toko-toko, terus kemudian akhirnya juga jaga di tempat-tempat hiburan daerah Nagoya Jodo lah, sampai diskotik. Sebenarnya cita-cita Mas Cak Nur ini apa sih? Waktu saya kecil, paman-paman saya atau keluarga besarnya orang tua saya itu kalau bercanda gitu, dia suka tanya gitu. Saya jawab dengan ya asal aja. Saya suka centeng, saya ngomong gitu. Jadi centeng. Saya mau jadi centeng. Itu masih kecil sekali saya. Kenapa pengen jadi centeng gitu? Kebetulan kan di Kudus, di kampung saya itu masih ceritanya itu masih cerita seperti, karena memang desa gitu, Mas. Memang masih juga ada pendekar cerita-cerita pendekar-pendekar gitu kan. Nah, kebetulan kan Pak D saya ini hidupnya itu hasil penghasilannya itu malah latar belakangnya itu memang ya jadi centeng di waktu itu ya saya nggak sangka gitu, saya ngomong gitu aja ngalir gitu. Tapi ngomong-ngomong Mas kan juga punya keahlian bela diri tarung derajat, terus sejak kapan?
Kalau dari kecil basic saya pencak silat, Mas. Terus kemudian sampai di Kota Batam, kebetulan di tahun-tahun 2000 saya ketemu sama sang guru, pendiri Tarung Derajat, boxer itu. Nah, saya ya belajar sama beliau dan ditawarin ya sebagai pengurus kepengurusan organisasi. Tapi ngomong dari kecil memang suka kelahi ya, Mas? Kalau hobi sih tidak, cuman saya selalu jadi korban. Maksudnya? Saya selalu dikeroyok orang. Ya akhirnya ya dengan bahasa terpaksa kan harus melawan ya, Mas, gitu. Maka apa yang pernah Mas alami ketika dikeroyok itu? Ya namanya dikeroyok orang banyak, saya banyak sekali. Kan ngeroyoknya bukan hanya tangan kosong. Iya, pakai senjata, pakai alat, ya banyak luka, Mas, gitu. Dan akhirnya ya karena bukan hanya sekali gitu, karena berkali-kali saya akan selalu jadi korban dan akhirnya saya melawan. Ya alhamdulillah itu menjadi mental yang kuat gitu. Tapi Mas sempat juga dikenal sebagai preman ya, yang disegani di Nagoya ini, di Batam itu. Sebelum disebut apa, orang dengan nama Cak Nur tuh agak dalam bentuk agak takut gitu. Ya sebenarnya definisi preman sendiri, saya sendiri itu nggak ngeh. Tapi yang jelas waktu saya di Nagoya, di Nyodoh itu, saya itu suka didatengin teman-teman. Nah, menerima pengaduan mulai dari pedagang kaki lima. Soal apa, Mas? Ya tentang situasi kondisinya mereka, kadang diganggu orang, seseorang. Mas melapornya melapor ke saya. Nah kebetulan saya kan ya nggak ada salahnya menolong orang ya. Tapi kadang-kala kan kalau kita menolong, berarti kan saya harus ikut campur urusan orang. Kadang kebentur secara fisik dengan seseorang itu. Dan itu berkelanjutan. Akhirnya ya bisa dikatakan 1 minggu bisa 2 kali 3 kali berkelahi. Iya. Betul. Cak Nur, ini menarik ya. Kemudian Cak Nur memulai karir di politik itu kan menjadi Satgas Wirapati ya. Betul. Ya, betul. Itu apa yang Cak Nur pikirkan? Memang terpikir untuk terjun ke politik atau apa gitu? Nah waktu itu kalau nggak salah kan sekitar 98 ya, Mas ya. Bahkan pasca reformasi ya. Satgas ini kan keamanan juga, ya kan. Artinya barisan penjaga gitu kan, namanya juga Satgas, Satuan Tugas Jaga. Karena waktu saya masih muda ya karena seneng gitu ya, karena hobi yang pokoknya yang bisa melibatkan emosi ya kan, antara tenaga dan pikiran kita bisa kita curahkan dan bisa kita satukan itu saya ikut aja dan saya menggabungkan diri dengan Satgas Wirapati itu. Tapi kemudian sempat menjadi ketua ranting. Saya pernah jadi ketua anak ranting Pasar Angkasa dan pernah juga menjadi wakil ketua anak ranting di Jodoh. Nah, pernah. Itu masuk ke politik setelah ketemu Mas Suryo? Kalau di kepengurusan struktural si anak ranting itu malah ketemunya sama Romo malah di situ. Beliau kan di Babat Libang. Ya, saya di anak ranting struktural partai. Tapi di tahun 98 itu juga saya ketemu sama Romo. Apa yang Mas rasakan setelah biasanya menerima pengaduan dari masyarakat, terus coba membantu, kemudian bergabung ke partai? Setelah saya bergabung dengan partai, khususnya di Satgas ini termasuk orang pilihan, Mas ya. Terkumpulnya orang pemberani, ya kan, dari seluruh lintas suku. Ya tentu berpengaruh buat kami, mental kami secara organisasi. Saya dapat secara organisasi kita dapat tambah kawan, tambah saudara, silaturahmi dengan siapa saja. Secara organisasi itu juga menuntun kita dan mempelajari diri kita, berorganisasi seperti apa, korelasi seperti apa, pertanggungjawabannya seperti apa, itu saya paham di sana. Terus kemudian terpilih menjadi anggota DPRD
Apa yang Canu rasakan? Pertama ya berbahagia. Iya, iya. Dan saya tidak menyangka itu. Kenapa namanya? Kan sudah dari bawah ikut dari... Betul, memang saya waktu saya jadi pengurus anak ranting sampai jadi Satgas Wiramati, saya belum pernah terpikirkan untuk mau jadi anggota dewan. Saya hanya murni ngikuti secara organisasi, nambah saudara, banyak kawan, itu gagah gitu aja, nggak lebih dari itu. Nah, apa yang Mas rasakan pertama kali terpilih itu sebelum jadi ketua ya? Waktu sebagai wakil rakyat setelah saya disumpah ya. Dulu kan termasuk saya ini kan sebelum jadi anggota dewan itu kan saya punya organisasi, Mas. Saya punya hobi juga mengumpulkan kelompok ya, golongan itu. Ya dulu kan ada golongan kelompok kita, ada orang Jawa, terus ada Jogoboyo, kan gitu ya. Itu kan besutan-besutan kita. Dan lebih mengutamakan hidup dengan keluarga besar kita. Ya kan? Artinya fokus dengan kelompok kita gitu. Tapi setelah saya menjadi wakil rakyat, kemudian saya disumpah, akhirnya berjalannya waktu. Itu saya punya kesadaran dan bahkan menyadari ternyata saya sebagai wakil rakyat bukan milik kelompok, bukan punya golongan, bahkan ternyata saya ini milik semua. Maka saat itu, detik itu, pola pikir saya berubah. Yang tadinya cerita isme lah, cerita golongan lah, cerita kelompok, cerita warna, itu terkikis dengan sendirinya. Dan akhirnya saya punya komitmen bahwa ya bukan berarti saya harus menghilangkan saudara atau kelompok yang lain. Artinya saya, pola pikir saya melebur, meleburkan kelompok saya itu menjadi bagian masyarakat Kota Batam. Dan kalau orang Jawa, Mas, ya akhirnya saya punya filosofi bahwa saya harus mengajak keluarga besar saya masuk ke dunia masyarakat secara umum, yaitu bahasanya tuh manjing ajer ajur atau manjing ajur ajer, Mas. Apa artinya? Nah, artinya itu manjing tuh masuk, ya kan? Ajur tuh melebur, ya kan? Ajer itu, nah, kan pertama manjing tuh masuk, Mas. Ajer itu kan masih tegak nih, masih tegak lurus. Lah hancur itu melebur. Jadi saya mengajak seluruh golongan kelompok saya, ya, itu harus mampu bisa manjing, ajer, lebur dengan masyarakat yang lain dan memiliki kontribusi. Nah, ketika Mas jadi ketua DPRD, apa yang terpikir waktu itu? Tambah luas, Mas. Nah, tapi ada rasa tak percaya, kok bisa gitu? Loh ya, kalau itu pasti, karena kan kalau dibilang, makanya dari awal tadi saya sampaikan, saya itu cita-cita saya itu kan hanya centeng, Mas, iya kan? Nah, terus kemudian saya jadi anggota dewan sampai menjadi ketua DPRD. Nah, ini kan bonus ini, termasuk saya bilang ini bonus dan saya bersyukur untuk itu. Maka akhirnya waktu saya sampai jadi ketua DPRD saya tuh nggak percaya. Tetapi ini kan faktanya memang kami jalani, kami alami, dan saya jadi betul wakil rakyat dan apalagi jadi ketua DPRD. Itu pemikiran saya, mau nggak mau harus ya lebih melebur, Mas. Dan saya tidak melihat bahwa semua saya harus mengadukan diri kepada masyarakat Kota Batam. Apa tanggapan keluarga yang tahu Mas dulu cita-citanya centeng kemudian tiba-tiba jadi ketua DPRD? Nggak ada yang percaya. Bahkan tetangga saya, teman-teman lama saya nggak ada yang percaya, Mas. Mereka bilang apa? Saya waktu pertama kali saya pulang, Mas, ya kan? Saya pulang, saya bawa kartu nama. Ya. Pertama saya kasih kartu nama saya, apa itu ada SH-nya. Iya, iya. Mereka nggak ada yang percaya. Ini asli apa palsu, dia bilang. Masya Allah, saya bilang. Nah, kebetulan kalau waktu itu kan ada waktu saya kan dicek juga, Mas, ke sekolah saya oleh KPU kan dicek, kan kebenarannya ijazah saya itu. Dan akhirnya saya jadi, waktu saya jadi saya pulang
Itu tangga saya, teman-teman dekat saya nggak ada yang percaya, Mas. Gitu. Dia bilang orang senakal itu kok bisa ngomong gitu. Mas, kira-kira sekarang pada periode kedua menjadi ketua DPRD, Cak Nur nyesal nggak dulu pernah nakal, bandel gitu ya? Ada perasaan seperti itulah kayak saya kalau menyesal tidak barang-barang udah terjadi, Mas ya. Justru saya malah mensyukuri. Saya ini kan besar dan tahu tentang diri saya itu kan karena justru saya hidup di masa lalu, Mas. Gitu ya. Tidak ada hari ini kalau nggak ada masa lalu dengan dinamika hidup saya. Justru saya banyak belajar dan saya punya prinsip hidup itu malah justru dengan menjalani hidup yang bahasa orang nakal itu. Kan di sana ada komitmen. Nah, ketika Mas jadi ketua DPRD Batam periode pertama, pernah nggak Mas misalnya berseberangan atau nggak cocok dengan anggota yang lain dan emosi gitu? Hampir ya pernah sekali. Itu kenapa? Tapi selama saya menjadi anggota dewan saya nggak pernah marah, Mas. Iya. Tapi suatu ketika saya pernah memimpin. Paripurna di paripurna. Ya ada salah satu yang saya nggak sebutkan namanya, yaitu terkait masalah perda. Kebetulan saya yang memimpin, saya tanya ini setuju atau tidak. Salah satu kawan kita, anggota kita itu protes, gitu. Protesnya didasari ada praduga, udah ada apa? Ada seudon lah, gitulah, ada curiga lah sama kita. Nah, akhirnya ya saya kepancing itu, pernah sekali itu saya katakan, maaf tolong diperjelas, dipertegas, saya bilang, Anda atau saya yang datang. Saya hampir loncat datengin. Karena saya kalau sebenarnya saya nggak ada apa-apa, cuman kalau saya dipertanyakan tentang komitmen saya dan kejujuran saya, itu menyangkut integritas saya, Mas. Waktu ada pertanyaan, padahal kan dia setuju atau nggak setuju kan nggak apa-apa, gitu. Tapi dia protesnya itu ya seolah-olah dia menuduh kita. Jadi, tapi hanya sekali itu. Hanya sekali itu. Tapi kan sering terjadi, Mas, di lembaga DPRD itu antara sesama anggota dengan ketua sering berkelahi sampai lempar-lempar kursi. Tapi selama Cak Nur memimpin DPRD Batam nggak pernah ya? Enggak lah, alhamdulillah begini, Mas. Saya punya rumus. Saya tidak pernah membohongi anggota saya. Teman-teman DPRD saya belum pernah membohongin mereka. Nah gitu. Jadi apa yang saya pimpin dan semua itu terbuka. Nah artinya saya menghormati apapun pendapat mereka. Jadi kalau misalnya mohon maaf ya ada anggota yang preman gitu, oh saya ini lebih preman gitu ya, Mas? Ya saya artinya ya mereka udah kenal kita, mereka udah tahu sama kita. Nah saya ini kalau hampir nyaris, bagaimana aku mau ngomong dengan teriakan yang tinggi, apalagi pakai otot orang. Saya ngomong lembut aja mereka udah paham, Mas. Mereka udah mengerti, mereka udah paham. Jadi nggak perlu bahasa yang kasar, bahasa yang keras, apalagi sampai pakai otot. Saya hampir nyaris tidak pernah. Saya lebih mengkomunikasikan itu karena hal-hal yang sifatnya kekerasan saya tidak akan saya bawa di ruang, di tempat kami bekerja, Mas, karena mereka adalah mitra saya. Ya, oke. Saudara, kita terkesan dengan pengalaman Cak Nur dari jalanan, dari seorang yang cita-citanya menjadi centeng kemudian menjadi ketua DPRD periode kedua. Nah, mungkin setelah ini kita akan masuk pada bagaimana perjalanan Cak Nur dalam pendidikan. Kita break. Saudara, inilah lanjutan kisah seorang Nuryanto SHMA atau yang akrab disapa Cak Nur, hanya di Socrates Talk. Cak Nur, ini kan luar biasa ya.
setelah jadi masuk ke politik, kemudian berkiprah sebagai ketua DPRD, dan masih terpikir untuk sekolah dan kuliah dan memilih Fakultas Hukum. Bukan hanya sekedar sarjana S1, tapi sampai ke S2-nya memilih hukum. Bagaimana cerita itu? Sebenarnya kalau masalah pendidikan ini juga ada perannya seseorang, tokoh yang saya hormati, Mas. Ya, saya disuruh kuliah gitu. Ya alhamdulillah saya ikuti kuliah itu. Terus kemudian kenapa aku harus memilih hukum? Iya. Karena latar belakang tadi. Oh, Ya, latar belakang saya yang berkecimpung dalam kehidupan dalam bermasyarakat itu kan hampir lebih banyak berurusan dengan hukum. Gitu. iya, iya. Saya 1 minggu hampir 2 kali, 3 kali mengurusi problem masalahnya keluarga besar saya. Maksudnya keluarga dalam tanda kutip kelompok saya. Iya. Tapi pada saat awal-awal menjadi anggota DPRD di Komisi 1 kan itu juga soal hukum dan pemerintahan. Iya, betul. Jadi sudah nyambung ya. Ya nyambung, ada korelasinya semua. Nah, setelah kami mempelajari dan tahu tentang hukum, itu saya juga terkejut-kejut, Mas. Iya. Kenapa, Mas? Ya terkejutnya itu dulu waktu saya belum jadi anggota dewan, aku ini termasuk suka orang yang melanggar hukum. Saya hampir seluruh perbuatan saya itu nyaris nggak mengenal hukum, gitu. Yang penting orang minta bantu, minta perasaan aku semua bisa saya lakukan, mau salah mau benar. Gitu. Penting bantu dulu. Nah, yang penting saya bantu. Walaupun kadang-kadang itu melanggar hukum. Walaupun itu melanggar hukum. Kenapa Cak Nur sampai terkejut ketika belajar sebagai mahasiswa? Ya setelah saya jadi mahasiswa dan saya diajar oleh para dosen, ternyata banyak perbuatan-perbuatan saya itu yang tidak sesuai hukum, gitu kan. Nah, ya akhirnya, wah, ya kaget-kaget, gitu. Waduh, ya malah ngeri juga. Waktu saya belum tahu hukum itu kan takutnya nggak ada, Mas. Tapi setelah saya jadi ya sekolah di hukum, terus saya belajar hukum, loh ternyata hidup ini ada aturan, ya kan, dan ada konsekuensinya kalau kita langgar itu. Nah dengan seiringnya berjalannya waktu, nah saya lulus, terus kerja di DPRD, jadi anggota komisi 1, bahkan jadi ketua komisi yang Komisi 1 itu jangan membidangi hukum ya. Wah langsung lengket, Mas. Antara ilmu yang saya dapat di dengan kehidupan kuliah, yang saya pakai, ya, langsung lengket. Pekerjaan lengket sekali. Maka kan mau tidak mau yang tadinya awalnya kita hidup ini asal ya, sembarangan, bahkan bisa dikatakan suka melanggar. Setelah saya jadi tahu hukum, apalagi menjadi wakil rakyat, apalagi jadi ketua komisi, saya harus berubah 180 derajat, Mas. Setiap ucapan saya, setiap tindakan saya harus berdasarkan aturan dan ketentuan. Ya kan? Setelah jadi wakil rakyat, ternyata anggota DPRD itu ada aturannya. Bahkan harus melaksanakan sesuai aturan. Jadi bayangan saya pikir sebelum jadi anggota dewan, saya pikir saya bisa berbuat apa saja, Mas. Seperti Superman, seperti waktu aku masih di luar itu. Ternyata dibatasi oleh aturan, oleh ketentuan. Masya Allah. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya kan, bisa suka-suka kita main aja. Salah satu tugas DPRD itu kan adalah membuat perda, Mas. Ya, berapa banyak perda yang sudah dihasilkan selama ini? Oh, udah banyak sekali, Mas, ratusan. Ya. Terus apa pengalaman Cak Nur selama di Dewan itu yang paling berkesan, yang berkaitan dengan masyarakat itu? Ya, pertama, Mas, kebijakan DPRD. Kebijakan DPRD ini kan tentu tidak sendiri. Ya, kolektif kolegial. Ya, kolektif kolegial. Terus kemudian dan itu juga sebelum mengambil kebijakan itu kan harus bersama dengan pihak pemerintah. Ya, termasuk dalam menyusun perda, ranperda sebagai dasar untuk mengambil kebijakan itu juga
bersama dengan pemerintah. Tetapi kebijakan kami semua itu berdasarkan kepentingan umum, Mas. Orientasinya ya untuk kesejahteraan umum, untuk kemakmuran umum. Bentuknya apa? Ya pendidikan gratis, kesehatan gratis, gitu kan. Nah, terus pembangunan sarana secara umum, pembangunan publik sifatnya untuk umum. Tapi ngomong-ngomong, Cak Nur, masih belum hilang image negatif terhadap anggota DPRD itu yang 5D itu. Datang, duduk, diam, dengar duit. Ini gimana menurut Mas? Bisa jadi, Mas. Bisa jadi. Memang ada ya? Memang ada, bisa jadi, dan itu faktanya juga ada. Karena gini, Mas. Anggota DPRD ini kan punya latar belakang yang berbeda, profesi yang berbeda, ya kan? Lah, bahkan menjadi anggota dewan ini kan lembaga politik. Nah, sementara basic pendidikan mereka kan tidak semua sarjana sospol, kan tidak ya. Ada yang sarjana ekonomi, ada sarjana teknik dan lain-lainnya. Lah, sementara yang kita bicarakan kebijakan bicara tentang kepemerintahan, Mas. Perlu waktu untuk menyesuaikan itu. Nah, tapi bagi mereka yang mau cepat dan mau belajar tidak pakai lama, Mas. Nah, tapi yang tidak mau belajar walaupun udah 2 periode, 5D itu bisa terjadi. Cak Nur, ini mungkin hal yang sangat penting ya. Seberapa besar peran seorang Suryo Respationo terhadap Cak Nur, baik di politik maupun di pendidikan? Dalam hidup saya, Pak Suryo ini saya mengenal sekitar tahun 98, Mas. Dan saya adalah orang kecil, masyarakat kecil yang bergelut di tengah masyarakat kecil, ya, dengan harapan-harapan yang nggak jelas harapan saya dengan komunitas saya, sampai saya menggabung di organisasi partai politik, cuman juga nggak punya cita-cita, hanya sekedar gabung gitu. Nah, berjalannya waktu saya berjumpa dengan beliau, dan beliau dulu sebelum beliau aktif di PDI Perjuangan kan beliau seorang pengacara. Nah, memang waktu pertama kali saya jumpa sama beliau, Mas, saya merasa berbahagia sekali dan saya senang sekali. Karena saya sendiri dengan kelompok saya, dengan komunitas saya, ini kan orang kecil yang hidupnya itu tergantung dengan keberanian, dan mengendalikan otot dan keberanian itu. Nah, kadang berisiko, karena kadang kontak fisik, kadang kebentur dengan masalah hukum. Biasanya gitu saya lari, Mas. Nah, habis kejadian, habis ada peristiwa, karena nggak tahu hukum, akhirnya kita banyak menghindar dari masalah hukum itu. Tapi setelah ketemu sama beliau, nah, terus saya ada gabung di Satgas, ya pelan tapi pasti beliau mengajari saya, baik dengan bahasa maupun dengan perilaku. Bahkan terakhir, beliaulah yang punya peran yang sangat luar biasa mendorong saya mau sekolah. Dan di mana itu juga saya tidak serta-merta saya mau, tidak. Karena saya berpikir cita-cita saya itu sudah terpenuhi menjadi centeng itu. Gitu ya. Centeng dalam arti ruang lingkup pribadi yang lebih kecil gitu, Mas, ya. Ya, jaga lingkungan, terus jaga tempat saya bekerja, terus mendekat dengan pribadi dan keluarganya orang gitu. Nah, makanya saya tidak mau sekolah waktu itu. Tapi berhubung beliau berapa kali memaksa saya, akhirnya saya mau sekolah. Ya, dan akhirnya saya sekolah sampai 2009-2010 saya lulus. Beliau mendorong kami untuk jadi caleg. Seberapa besar pengaruh Mas Suryo terhadap Cak Nur sendiri, dalam artian merubah perilaku, kemudian merubah kehidupan Cak Nur menjadi tokoh panutan seperti apa gitu? Berapa persen ya? Kalau dilihat dari persentase, beliau di atas 70 mempengaruhi saya, Mas. Iya, karena ya dengan mendorong kami untuk mau sekolah, apalagi sampai ke sarjana hukum, itu akhirnya ada berputar, Mas, pola pikir saya. Ada
ada pola pikir yang terbalik sampai 180 derajat tentang kesadaran hidup saya. Nah, dari sisi pengetahuan tentang hukum gitu ya, nah, terus tentang kemasyarakatan, terus masyarakat ke sosial, politik sosial, beliau banyak mengajari saya. Nah, di situ kalau dulu katanya orang kita ini bagian daripada sampah gitu ya, tapi beliaulah yang berhasil mendaur ulang kepribadian saya itu, dan saya mengucapkan terima kasih atas itu. Apa yang ingin Cak Nur sampaikan kepada orang-orang yang sekarang tidak menjadi siapa-siapa? Mungkin dia pekerjaannya ya security, mungkin ya seperti yang Cak Nur alami dulu ketika masih muda. Ternyata prosesnya bisa dan malah menjadi ketua DPRD 2 periode. Ya, siapapun kita, hari ini kita jadi apa? Saya pikir ya jangan menyesal dan atau minder. Nah, artinya kita hari ini kita jadi apa, yang paling penting adalah kita harus menyadari kita jadi apa dan kita harus berbuat apa. Nah, kita mau menjadi apa, yang penting tekun. Nah, dan mau merubah diri. Nah, terus kemudian bahwa setiap hidup, ya kan, setiap hidup itu punya nilai, setiap hidup punya perjuangan. Ya kan gitu, sebab itu ada punya nilai, setiap hidup ada perjuangan yang harus memang kita tekuni. Nah, saya punya filosofi, Mas. Ya, filosofi hidup saya dikala waktu saya ini ada Romo. Ayo Mas, silakan Mas. Jangan Mas, itu aja. Saya tadi tanya tentang Romo Suryo, bagaimana merubah seorang Cak Nur sampai kemudian sekarang menjadi ketua DPRD. Tidak ada yang nggak mungkin. Iya. Betul, Mas. Artinya siapapun kita hari ini, ya pertama harus mensyukuri dan harus punya keinginan, keyakinan untuk bangkit, gitu. Dan harus berani mengambil risiko hidup itu. Tapi sampai hari ini memang tetap Romo Suryo menjadi panutan ya? Ya. Baik, beliau itu guru kita. Pendidikan, ya. Berpolitik. Ya, sikap-sikap tidak banyak, Mas, orang yang punya kepribadian yang satunya kata dengan perbuatan ini kan yang punya integritas itu jarang, dan beliau itu panutan kita. Kalau iya, kalau enggak. Selesai. Satu pertanyaan, Mas Suryo, bagaimana Mas bisa mengkader Cak Nur sampai dia berhasil seperti ini? Itu seperti apa? Bukan saya mengkader, kita bersama-sama berkomitmen bahwa jalan itu masih panjang. Nah, karena jalan itu masih panjang, kalau kita satu kelompok itu berkomitmen kita mau melewati situ, kan harus kita bikin gotong royong supaya jalan itu nyaman. Nah, untuk membuat jalan yang nyaman tentu Basuki Mawabeo. Nah, artinya apa? Semuanya satu rapat itu harus mau berkorban bersama untuk bergotong royong. Nah, kalau ini ibaratnya satu kelompok 20 orang gitu menuju jalan yang panjang gitu, saya sangat yakin nggak mungkin semuanya gagal. Harapan kita semuanya berhasil, tapi realita kehidupan harus juga kita siap menerima bahwa untuk menuju ke suatu tujuan tidak pasti semua orang akan menjadi tujuannya. Oke, terima kasih Cak Nur, terima kasih Romo. Saudara, itulah tadi obrolan saya dengan Cak Nur, Ketua DPRD Kota Batam, dan kebetulan juga ada Romo Suryo Respationo, Ketua PDIP
Provinsi Kepulauan Riau. Sampai ketemu lagi di Socrates Talk berikutnya. Terima kasih.